Halo teman-teman, jumpa kembali dalam channel saya, Imron Masih. Selamat datang. Hari ini kita akan membahas terkait dengan status Ibu Kota DKI Jakarta yang akan beralih ke Ibu Kota Nusantara. Hal ini tentunya akan berkelindan pembahasan kita pada Pilkada DKI Jakarta yang juga pada saat yang sama akan bergulir pada November 2024 mendatang. Dalam konteks ini, seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa hari ini sedang bergulir diskursus publik terkait dengan status Ibu Kota Negara Indonesia. Apakah sudah beralih atau sudah berpindah ke Ibu Kota Nusantara, atau memang Jakarta masih menjadi status Ibu Kota Indonesia, teman-teman. Tentunya perdebatan ini merujuk pada Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang sudah terbit. Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Ibu Kota Nusantara tersebut, seharusnya pemerintah sudah memutuskan bahwa sudah selesai atau sudah rampungnya pembahasan rancangan Undang-Undang Daerah Keistimewaan atau Daerah Khusus Jakarta. Namun sampai saat ini, sampai detik ini, rancangan Undang-Undang Daerah Keistimewaan atau Daerah Khusus Jakarta ini belum rampung dan juga belum selesai, teman-teman. Dalam hal ini tentu hal ini mencerminkan bahwa pemerintah tidak serius memindahkan Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota Indonesia ke Nusantara. Sebab untuk memindahkan suatu ibu kota tentunya memerlukan rentang waktu yang sangat panjang, karena meminjam istilah atau literatur yang ada bahwa dengan pindahnya ibu kota maka akan pindah juga serta merta peradabannya, teman-teman. Oleh karena itu, membahas wilayah DKI Jakarta yang hari ini statusnya juga masih dipertanyakan apakah masih menjadi ibu kota Indonesia atau memang sudah tidak berlaku lagi. Karena kalau kita merujuk pada Undang-Undang IKN yang sudah berlaku, itu mencerminkan bahwa ada space waktu sampai 2 tahun, teman-teman, untuk mengurusi atau pemindahan ibu kota Nusantara. Namun beberapa elit politik pemerintah itu masih menyebutkan DKI Jakarta masih bagian dari ibu kota Indonesia, karena pemerintah, dalam hal ini Presiden, belum menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres terkait dengan pemindahan ibu kota. Oleh karena itu tentunya publik sampai saat ini masih menunggu status ataupun rancangan Undang-Undang Daerah Keistimewaan atau Daerah Khusus Jakarta. Karena saya yakin juga pemerintah hari ini sedang menunggu proses rancangan Undang-Undang DKJ ini dirampungkan atau diselesaikan terlebih dahulu sebelum Presiden menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres, teman-teman. Namun hari ini yang menjadi problematika terkait dengan rancangan Undang-Undang DKJ adalah keterlibatan publik dalam proses formulasi kebijakan tersebut. Karena bagaimanapun publik, masyarakat ini harus dilibatkan dalam proses kebijakan publik, apalagi ini terkait dengan wilayah DKI Jakarta, teman-teman, di mana yang menjadi perdebatan sampai saat ini dalam rancangan Undang-Undang DKJ adalah penentuan pimpinan atau gubernur yang akan dipilih, yang akan ditunjuk dan juga akan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usul dari DPRD, teman-teman. Dengan kata lain, dalam rancangan Undang-Undang DKJ ini, jika hal tersebut masih tetap ada secara eksplisit tertulis, maka itu akan memiliki konsekuensi, yaitu tidak ada pilkada di DKI Jakarta yang dipilih oleh masyarakat, oleh rakyat. Tidak ada one man, one vote, teman-teman. Nah, oleh karena itu, ketika itu terjadi dalam proses demokratisasi di Indonesia, terutama dalam konteks DKI Jakarta, ini akan memundurkan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Ini sesuai dengan prediksi para ilmuwan politik, bagaimana rentang waktu Indonesia sampai saat ini, konsolidasi Indonesia masih sangat tertati. Padahal para ahli menyebutkan di awal-awal reformasi Indonesia sebagai mercusuar demokrasi. Tapi kemudian hari ini justru banyak problematika, banyak kasakusuk politik yang mencerminkan bahwa telah terjadi kemunduran demokrasi, teman-teman. Istilahnya sangat beragam sekali, oligarki politik, kemudian erosi demokrasi, demokrasi cacat, dan lain sebagainya. Jika hal itu terjadi, maka ini akan mengganggu konsolidasi demokrasi di Indonesia, teman-teman. Oleh karena itu, publik sebagai warga negara ini harus terlibat dalam perumusan formulasi kebijakan Undang-Undang DKJ, teman, rancangan Undang-Undang DKJ. Karena bagaimanapun rancangan Undang-Undang DKJ ini akan berimplikasi, akan berdampak terhadap warga DKI Jakarta dan tentunya warga di sekitarnya, teman-teman, wilayah-wilayah di sekitarnya. Karena ada kebijakan aglomerasi juga, teman-teman, ya. Di sana mencakup beberapa daerah termasuk Jawa Barat dan Banten, teman-teman. Nah, dengan demikian, teman-teman, rancangan Undang-Undang DKJ ini tadi seperti yang saya sampaikan di awal, yang menjadi bahan perdebatan adalah penunjukan gubernur. Karena saya sebelumnya membahas bahwa bagaimana PKS itu menggeser posisi PDI Perjuangan yang mendominasi DKI Jakarta dalam pemilihan legislatif. Hari ini diprediksi Partai Keadilan Sejahtera ini akan melenggang atau akan menguasai DPRD DKI Jakarta. Oleh karena itu, tentu PKS dalam konteks ini juga akan melakukan upaya-upaya terhadap rancangan Undang-Undang DKJ. Tentunya sikapnya akan melakukan penolakan, teman-teman, ya, prediksi saya, karena bagaimanapun PKS hari ini sedang berada di puncak kemenangan di wilayah DKI Jakarta. Karena itu tentunya PKS ini berpotensi kans politiknya akan terbuka, yaitu bisa mengusung kadernya dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta yang akan diselenggarakan pada November 2024. Meskipun muncul di awal-awal wacana politik ini jadwal pilkada akan dimajukan ke bulan September, teman-teman. Namun pemerintah kemarin saat rapat itu menyebutkan bahwa siap pilkada akan digelar di November 2024 mendatang. Kendati demikian, teman-teman,
hari ini kan menjadi diskursus publik di satu sisi kekosongan hukum ibu kota antara DKI Jakarta dan ibu kota Nusantara di Indonesia, dan juga di sisi yang lain hari ini pilkada juga sudah masuki tahapan pemilunya teman-teman. Nah artinya memang ini perlu menjadi kajian yang sangat dalam. Di satu sisi pemerintah sedang melakukan formulasi kebijakan, pembahasan kebijakan teman-teman, dan di sisi yang lain penyelenggara pemilu ini sudah bersiap-siap untuk menyelenggarakan pilkada di bulan November. Sedangkan dalam membahas formulasi kebijakan itu tidak bisa secepat kilat teman-teman. Jika terjadi pembahasan kebijakan publik secara kilat, secara cepat, maka ini akan berdampak pada aspek atau absennya partisipasi publik dalam pembangunan. Hal ini tentu akan terlihat seperti kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dan DPR yang secepat kilat, misalnya seperti Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Cipta Kerja, dan lain sebagainya, sehingga berpotensi rancangan undang-undang ini digugat ke Mahkamah Konstitusi, sehingga tadi bisa mempengaruhi diskursus atau demokratisasi di wilayah DKI Jakarta teman-teman. Sedangkan yang saya sebutkan di awal, bagaimana PKS hari ini sedang berada di puncak akan menguasai DPRD DKI Jakarta, sehingga kans politik untuk maju mengusung kadernya di Pilgub DKI ini sangat besar sekali teman-teman. Meskipun PKS juga pada saat yang sama harus melakukan koalisi karena belum melampaui persyaratan yang sudah ditentukan menurut konstitusi teman-teman. Nah oleh karena itu tentunya hal ini menjadi perdebatan yang sangat panjang. Bayangkan misalnya jika rentang waktu ya, hari ini kan bulan Maret, kemudian sampai bulan September dan lain sebagainya, sampai bulan November belum merampung undang-undang atau rancangan undang-undang DKJ ini, tentu akan berpotensi pada politik ya, terutama dalam pilkada 2024, karena bagaimanapun penyelenggara pemilu nantinya akan menerima terkait dengan hibah ya dari daerah untuk menyelenggarakan pilkada teman-teman. Artinya memang dalam konteks ini baik pemerintah pusat maupun juga wilayah DKI Jakarta masih membutuhkan kepastian hukum terkait dengan proses penyelenggaraan pilkada yang akan datang maupun status ibu kota Indonesia teman-teman. Jangan sampai ini terjadi kekosongan hukum baik itu ibu kota maupun pilkada. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa pilkada itu dilakukan secara serentak dan juga fair demokrasi itu pertama kali pada 2005 ya, kita menyelenggarakan pilkada teman-teman. Oleh karena itu dalam konteks ini kita perlu menjaga, perlu merawat, dan perlu melakukan pengawasan secara komprehensif terhadap proses penyelenggaraan ini teman-teman. Jangan sampai ini pilkada ditiadakan dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta, karena politik di wilayah DKI Jakarta masih menjadi barometer politik teman-teman. Saya meminjam penelitian yang sudah dipublikasikan oleh Bank Kompas menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta itu menolak bahwa gubernur dipilih oleh presiden, ditunjuk oleh presiden teman-teman. Artinya masyarakat wilayah DKI Jakarta menurut penelitian oleh Bank Kompas itu masih berharap pilkada 2024 ini dilakukan secara serentak, fair, demokratis, dan dipilih oleh masyarakat teman-teman. Begitu ya, sehingga hari ini tadi partisipasi publik terjaga, kebebasan sipil juga terjaga, dan juga kesetaraan politik juga terjaga teman-teman. Dengan kata lain, sebagai warga negara kita harus melakukan checks and balances terhadap proses penyelenggara negara. Selain itu teman-teman, yang menjadi bahan perdebatan adalah terkait dengan aglomerasi ya, masih dalam rancangan undang-undang DKJ, di mana di sana mencakup beberapa wilayah termasuk Jawa Barat dan Banten. Misalnya Jawa Barat di sana yang mencakup ada Kota Depok, kemudian juga Kabupaten Bogor, Kota Bogor ya kalau tidak salah, dan juga proses di Banten misalnya ada Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, sampai juga Tangerang Selatan, sehingga kebijakan aglomerasi yang sudah dibahas oleh rancangan undang-undang DKJ ini berpotensi akan tumpang tindih aturan, tumpang tindih kebijakan. Misalnya ketika rancangan undang-undang DKJ membahas dan menghasilkan bahwa gubernur dipilih oleh presiden, ditunjuk oleh presiden, sedangkan di sisi yang lain wilayah Jawa Barat dan Banten dipilih oleh masyarakat, tentu ini akan juga berpotensi terjadi konflik kepentingan atau juga tumpang tindih aturan. Oleh karena itu tentunya pemerintah dan DPR tidak perlu membahas secepat kilat, artinya perlu melibatkan partisipasi publik dalam proses kebijakan. Jangan sampai terjadi presiden demokrasi yang memundurkan demokrasi ke arah regresi teman-teman. Baik, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.